Halo Bung, selamat Salam malam. sepak bola. Bung, ini semakin seru aja ini Liga Primer Inggris ini Bung. Ya. Menjelang akhir-akhir ini ya. Jadi kalau melihat peluang nih Bung, seperti apa ini kompetisi bisa meraih tiket Liga Champions? Ya. Jadi ini kita membaca peluang nih dari jadwal tersisa ya. Ini masih sisa 4 pertandingan. Terutama untuk 3 tim yang sekarang lagi bertarung untuk lolos ke Liga Champions 2020-2021 ya. Kalau Liverpool udah pasti udah juara, udah pasti mewakili Liga Inggris. Kemudian Manchester City peluangnya lebih besar, meskipun nanti kemudian entah keputusan arbitrase olahraga seperti apa yang bisa membatalkan mereka untuk mengikuti Liga Champions musim depan. Kalau misalnya dianggap melakukan pelanggaran financial fair play, itu City akan tersingkir. Ya, otomatis 3 tim ini akan menemani Liverpool mewakili Inggris di kompetisi Eropa, terutama Liga Champions. Jadi 3 tim ini Leicester, Chelsea sama Manchester United. Sekarang Chelsea ada di posisi ketiga dengan 60 poin, disusul Leicester dengan 59 dan MU di bawahnya dengan 58 poin. 3 tim ini yang akan bertarung. Lalu kalau melihat sisa pertandingan lawan masing-masing tim ini yang paling berpeluang, misalnya Bang Edi Mesak kayaknya mana nih yang paling rawan gagal atau mungkin sebaiknya yang kayaknya mulus nih gitu. Dari calon lawan yang akan dihadapi itu nampaknya MU akan paling ringan dan akan, meskipun sekarang dia ada di posisi kelima, tapi peluang dia itu lebih ringan karena 4 lawan dia berikutnya itu cuma Leicester yang berat. Sementara Chelsea masih harus berhadapan dengan Liverpool. Kemudian Leicester berhadapan dengan MU. Kemudian juga dia harus berhadapan dengan Tottenham. Itu lawan-lawan tim elit yang akan menjadi ganjalan bagi Leicester untuk lolos. Jadi meskipun dia sekarang berada di posisi 3, justru dia yang paling rawan di sini. Chelsea sendiri relatif akan fight gitu. Liverpool sudah pasti. Liverpool sudah oke. Dalam psikologis kita sebagai penonton gitu. Sana kan kadang ini sudah lolos tidak akan fight gitu. Kira-kira masih akankah ada prestise tersendiri bagi Liverpool ketika itu bisa mengejar Chelsea? Jadi Liverpool ini kan sementara mengejar rekor. Dia ingin memecahkan rekornya Manchester City tahun 2018, mencapai rekor 100 poin. Jadi kalau dia bisa memenangkan 4 pertandingan sisa, otomatis dia akan melewati capaian City tahun 2018 100 poin. Nah, ini yang mau dikejar. Sayangnya kemarin dia sempat kalah dari City pula 4-0 gitu kan. Itu menghambat. Tapi kemudian setelah ini Chelsea bisa jadi korban. Dan ini memang yang menjadi masalah bagi Chelsea. Tapi kemudian lawan-lawan yang lain kayaknya Chelsea bisa melewatinya. MU justru lebih ringan. Kalau catatan jadwal di situsnya Liga Inggris, itu lawan MU itu yang paling berat tinggal Leicester. Lainnya itu dia akan berhadapan dengan West Ham. Itu kemungkinan dia memenangkan. Jadi dari 3 tim ini kemungkinan masing-masing itu Chelsea mungkin sekali kalah, si Leicester mungkin sekali kalah sekali imbang, MU paling buruk itu dia 1 kali imbang. Jadi nanti pada akhirnya itu Chelsea itu akan kira-kira mendapatkan 69 poin, MU akan mendapatkan 68 poin, Leicester di bawahnya sekitar 66 poin aja dari 12 kemungkinan 12 poin yang akan dicapai ini kan. MU bisa dapat 10 poin. Dengan demikian MU akan berada di urutan ketiga. Chelsea MU akan berada di urutan keempat, Chelsea di urutan ketiga. Nah, si Leicester dia berpeluang ketika itu tadi. Kalau keputusan dari arbitrase itu
bahwa bahwa City melanggar financial fair play dan ditendang dari Liga Champions, maka Leicester masuk. Iya, untuk bisa Ya. masuk berkompetisi di Ya, Eropa. Ya. Oke. Hal yang paling krusial bagi materi pemain sendiri kalau melihat dari 3 tim ini yang paling kedalamannya paling kuat untuk tahan di sisa pertandingan ini mana? Ini keuntungannya COVID bagi MU. Karena kemarin sebelum skorsing pertandingan karena wabah, itu kan dia punya Pogba nggak bisa dimainkan, kemudian Rashford juga cedera punggung sehingga nggak bisa dimainkan. Nah begitu ini istirahat panjang 3 bulan kan, 3 bulan otomatis orang-orang ini sembuh, para pemain kunci ini kan sembuh. Begitu main lagi, MU timnya sudah full. Pembenahan yang dilakukan oleh si Solskjaer, buktinya dia dalam 10 pertandingan terakhir itu tidak terkalahkan. Dia menang 7 kali, seri 3 kali. Sementara tim yang lain itu grafiknya tuh naik turun. Leicester sekian kali sekali menang 2 seri gitu kan. Kemudian Chelsea juga nggak terlalu stabil. Jadi ini membuka peluang bagi MU karena dia akan bermain dengan full tim. Pogba sudah kembali bermain, dia akan tandem sama Bruno Fernandes di tengah. Kemudian di depan si pemain muda ini si Mason Greenwood. Sekarang makin bagus saja penampilannya, udah 8 gol dia kan. Jadi sudah makin bagus, makin tajam. Kemudian para penyerang juga lebih nyaman bermain, dan di tengah Pogba yang biasanya kadang-kadang mau membantu serangan. Orang ini kan tipikalnya itu kan suka mau maju ke sepertiga akhir untuk membantu serangan, melepas tembakan. Kini dia bisa melakukannya karena ada Bruno Fernandes yang bisa mengawal ini. Pertandingan terakhir masing-masing mencetak 1 gol. Lalu gini Bang, terkait dengan kondisi sekarang ya, kebijakan bahwa tanpa penonton, masih tanpa penonton. Artinya home and away ini kan juga kalau dulu ini sangat berpengaruh akan hasil gitu. Kalau menurut Bang Edi Mesak gitu, sekarang gimana? Ada pengaruhnya nggak ini? Kalau dulu misalnya Chelsea sebagai tuan rumah ini cukup superior untuk lawan-lawannya. Nah, mungkin dengan kondisi seperti sekarang, mungkin tekanan pemain ke-12 kalau istilahnya mungkin. Nah, itu mungkin berkurang nih. Ada pengaruhnya nggak nih bagi tim-tim untuk dalam spiritnya itu? Ya, jadi memang itu kerugian sesungguhnya bagi tim tuan rumah karena pemain ke-12 hilang. Pemain ke-12 hilang, tapi juga keuntungan bagi tim tamu. Bahwa mereka bisa bermain lebih lepas tanpa ada intimidasi dari tribun penonton. Sehingga mungkin juga ini akan lebih menunjukkan kualitas pemain asli gitu loh, bahwa ada spirit lain yang mendorong mereka itu kan tidak ada gitu. Betul. Nah, jadi kualitas mereka sesungguhnya kemudian mereka juga bisa bermain lebih tenang, tapi juga dengan kondisi seperti ini dalam sisa 4 laga lagi itu mereka nggak akan peduli apakah ada penonton atau tidak gitu loh. Nah, karena mereka sama-sama berjuang untuk memperebutkan posisi satu slot di Liga Champions. Bagi Liverpool sendiri ini kan superior lah ya kalau kita lihat musim ini gitu, terlepas ya adanya wabah dan macam-macam. Dari tim-tim Inggris yang kira-kira lolos ini, sejauh mana ini besok kita lihat mungkin Liverpool bisa mengarungi untuk Liga Champions? Apakah dia juga siap untuk ini tergantung pembelian pemain di bursa transfer ini musim panas ini kan. Siapa yang mereka datangkan? Liverpool sudah memiliki back yang sangat kuat, Van Dijk. Mereka juga punya serangan, tapi 3 penyerang Liverpool ini rupanya juga nggak terlalu tajam juga kalau jika kita membandingkan dengan penyerang MU misalnya atau yang lain. Mereka juga tidak terlalu tajam juga. Oke Bang, jadi bagaimana prediksi Bung Edi Mesak terkait 4 tim dan mungkin hasil yang kira-kira ini akan membawa roh Inggris juga ke level Eropa? Jadi memang pada akhirnya tim-tim elit yang akan bertarung
yang akan lolos ke Liga Champions, yaitu apa namanya Liverpool, Chelsea, MU sama City. Nah, City terganjal yang tadi itu financial fair play, jadi Leicester akan menggantikan. Tapi juga itu juga belum tentu juga kalau misalnya mereka bertiga ini yang paling berpeluang ya. Tapi kalau misalnya terjadi perubahan, misalnya Leicester mengalami penurunan. Baik Bung, sangat menarik analisa Bung Edi. Kita jumpa lagi besok dalam bincang-bincang lebih jauh lagi. Oke. Salam. Salam.